Di dalam Islam yang aku pelajari, relasi antara ulama dan penguasa itu adalah relasi yang memang dalam tanda kutip ya, jauh-jauh dekat. Itu kayak perkataan jauh tapi dekat atau sudah tapi belum. Artinya ada satu hal yang memang khas di antara hubungan antara penguasa dan juga ulama. Kenapa hubungannya agak khas? Karena gini, ulama itu di dalam Islam adalah warasatul anbiya, adalah sebuah pewaris daripada para nabi. Karena dia pewaris daripada para nabi, sebenarnya urusannya adalah pertanggungjawaban terhadap Allah, bukan pertanggungjawaban terhadap manusia. Artinya, posisi sebagai ulama ini adalah posisi yang menurutku paling penting di dalam struktur kehidupan masyarakat. Karena dia itu sudah benar-benar tidak ada urusan lagi dengan duniawi, dan dia memang menggunakan segala sesuatu ilmu yang dia punya atau diberikan kepada dia untuk mengatur agar peradaban dunia atau dunia itu semuanya adalah tujuannya untuk sesuatu yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tugas para ulama. Sedangkan penguasa itu tugasnya adalah memang melayani rakyat. Karena penguasa itu di dalam Islam adalah pelayan. Dia harus melayani orang agar menjamin hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban daripada rakyat itu bisa dilaksanakan. Dan dia bertanggung jawab kepada rakyatnya. Dan sudah jelas bahwasanya pertanggungjawaban itu dinilai daripada program-program dia dan juga apakah dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di antara rakyat, menegakkan keadilan lah, kira-kira seperti itu. Itu tugasnya penguasa. Nah, karena itulah kenapa aku katakan hubungan antara penguasa dan ulama ini adalah agak-agak khas di dalam Islam. Karena pernah terjadi di satu masa ya penguasanya adalah ulama. Atau ulama ini menjadi orang yang sangat dekat dengan penguasa walaupun dia tidak menjadi seorang penguasa karena tadi beda speknya. Nanti coba aku akan jelasin lebih lanjut. Misal contoh gini misalnya. Di Indonesia misalnya, Sultan Mataram itu bergelar juga Sayyidin Panoto Gomo. Artinya adalah Sayyid Tuan yang mengatur agama. Artinya kesolehan daripada penguasa itu sudah mendekati kesolehannya ulama. Walaupun tadi dia tetap punya tugas dan juga punya indikasi, punya tupoksi yang berbeda dengan ulama. Ataupun kita tahu bahwasanya Umar bin Abdul Aziz itu adalah seorang khalifah yang sangat terkenal sekali kesolehannya. Begitupun juga khalifah-khalifah di atasnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu semua kualifikasinya kalau sekarang ya ulama besar. Bahkan bukan ulama besar lagi. Mungkin sudah masuk kepada mujtahid mutlak. Mereka itu sudah derajatnya udah tinggi banget orang-orang ini. Tapi yang perlu kita tekankan adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan garis batas yang sangat jelas tentang ulama dan penguasa yang berfungsi sebagai sebuah kontrol, mekanisme kontrol atau check and balances. Misal, di dalam banyak sekali hadis, Rasulullah senantiasa membatasi agar jangan sampai hubungan antara ulama yang memegang kebenaran ini atau yang memegang ilmu, yang memegang amanah-amanah daripada Allah untuk ilmu dan juga untuk kebaikan ini, dia tidak melakukan check and balances kepada para penguasa yang bisa jadi memang memerlukan kritikan-kritikan itu. Aku coba bacain aja ya, ada beberapa hadis yang terus kemudian berkaitan dengan itu. Misal, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan siapa yang tinggal di pedalaman maka perangainya keras dan siapa sibuk dengan berburu maka akan lalai. Siapa saja yang mendatangi pintu-pintu penguasa terkena fitnah. Artinya orang-orang mendatangi pintu penguasa terkena fitnah. Tidak seseorang semakin dekat dengan penguasa maka akan bertambah jauh daripada Allah. Artinya Rasul berusaha untuk memberikan peringatan. Meskipun tidak selalu akan berlaku begitu. Ini kan kasusnya ketika tadi siapa yang tinggal di pedalaman maka perangainya keras. Artinya kalau misalnya kita lihat orang-orang yang tidak teredukasi itu mungkin perangainya keras. Itu maksudnya. Jadi ada hubungan sebab dan akibatnya. Siapa yang terus kemudian sibuk dengan berburu maka dia lalai daripada mengingat Allah. Siapa yang datang pintu penguasa dia akan terkena fitnah. Apalagi itu adalah ulama. Karena Rasulullah juga sempat bersabda sesungguhnya qurra atau pembaca Quran yang paling dibenci Allah ialah yang mendatangi penguasa. Jadi juga disampaikan oleh Rasulullah dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ulama adalah kepercayaan para rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa.
Jadi disampaikan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahwasanya ulama adalah kepercayaan para rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asyik dengan dunia. Tapi jika mereka bergaul dengan penguasa dan asyik dengan dunia, maka mereka telah mengkhianati para rasul. Karena itu jauhilah mereka. Nah, ini adalah peringatan daripada Anas bin Malik terhadap orang-orang. Yang bisa kita lihat di sini adalah ulama itu fungsinya sebagai check and balances. Fungsinya sebagai kritis, sebuah institusi yang menghasilkan pemikiran-pemikiran kritis yang dia gunanya adalah menasihati penguasa, maka tidak datang dia kepada penguasa. Maka ulama-ulama zaman dulu juga menyampaikan yang disarikan daripada hadis-hadis daripada Rasulullah, jangan mendatangi pintu penguasa. Kenapa? Karena yang mau kamu cari apa? Karena kalau misalnya yang kamu mau cari ilmu, penguasa nggak punya. Yang mereka punya apa? Yang mereka punya adalah harta, yang mereka punya adalah kekuasaan, jabatan. Nah, kalau kalian datang ke pintu penguasa, maka seolah-olah kalian minta itu bukan ilmu. Tapi kalau sebaliknya, kalau penguasa itu datang ke pintu ulama, yang dicari adalah ilmu pastinya. Karena penguasa nggak punya uang. Karena ulama nggak punya uang. Ulama juga nggak punya jabatan. Di situ berlakulah ketika di zaman Hasan al-Basri, ulama yang sangat terkenal. Ketika Sultan itu terus kemudian datang kepada dia, itu adalah sebuah kebaikan. Tapi ketika dia yang mau datang kepada Sultan, tentu saja dia tidak mau. Ketika disuruh untuk datang ke istana. Kenapa? Karena apa yang dicari di situ. Berlaku juga ada pepatah yang sangat terkenal. Namanya centong, itu harusnya mendatangi tempayan, kan gitu. Jadi kalau misalnya mau ngambil air kan ada centongnya tuh, datang kepada tempayan, bukan tempayannya yang didatengin ke centongnya. Kayaknya ada yang ngomong begitu dulu gitu kan ya. Nah, terus kemudian ternyata yang terjadi adalah tempayan mendatangi centong gitu ya. Nah, dia balik lagi, ulama itu fungsinya adalah sebagai sebuah institusi yang menghasilkan pemikiran-pemikiran kritis seharusnya. Dan pemikiran-pemikiran kritis ini tidak boleh terbayangi atau tidak boleh dikaburkan dengan apapun, termasuk kedekatan dia dengan penguasa. Karena ketika kita tahu kalau kita sudah dekat sama orang, ya kita akan sungkan untuk bisa negur dia. Bahkan yang terjadi adalah kita pasti membenarkan apa yang dia perbuat karena kita dekat sama dia. Itu adalah sesuatu yang biasa gitu. Artinya kalau dia sebagai seorang ulama, dia harus tahu bahwa yang dia pegang adalah ilmunya Allah. Ketika dia memberikan nasihat, itulah yang terbaik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya kapan ulama-ulama boleh untuk pergi ke pintu penguasa untuk menyampaikan nasihat. Gitu kan ya, bahwasanya sebaik-baik jihad adalah kalimat yang baik atau nasihat yang baik kepada pemimpin-pemimpin yang sedang melakukan kezoliman atau kesalahan. Atau misalnya pemimpin para syuhada adalah Hamzah dan orang-orang yang seperti dia, yaitu apa? Datang kepada pintu penguasa lalu menyampaikan nasihat kepadanya karena dia sudah melakukan sesuatu yang mungkin tidak syar'i, lalu terus kemudian penguasa itu membunuhnya, maka dia menjadi sebaik-baik syuhada. Nah, pertanyaannya, apakah ini sudah terjadi sekarang kan gitu kan ya? Ini kan yang selalu kita tanya-tanya nih, apakah ini sudah terjadi sekarang? Bahwasanya jangan mendatangi penguasa. Karena kalau kamu sudah datang pada penguasa, datang pada istana, kamu akan nurut sama dia. Karena itu adalah tempatnya dia. Tapi kalau dia datang kepada ulama, itu dia akan nurut sama ulama. Itu betul banget. Tapi mungkin orang akan berdalih, bisa kok, justru kita harus kalau kita mau menyarankan kita harus dekat. Masalahnya adalah sepanjang sejarah nggak terjadi begitu. Sepanjang sejarah orang yang dekat biasanya ikut. Misal kita lihat zaman sekarang ya, balik lagi. Pernah bertanya-tanya nggak sih teman-teman sekalian? Dulu ya ketika tahun 2014 mungkin sampai tahun 2019 atau 2022 gitu. Banyak banget ulama-ulama yang memberikan nasihat, kritik terhadap penguasa. Pertanyaannya, kok sekarang agak sepi ya? Justru yang sekarang banyak mengkritik dan memberikan saran buat penguasa adalah dalam tanda kutip bukan ulama, yaitu adalah para komedian. Para komedian sekarang atau para aktivis sekarang banyak banget justru yang menasihati penguasa. Ternyata kalau teman-teman lihat ya, ulama-ulama yang kemarin mereka memberikan nasihat pada pemimpin, mengkritik pemimpin, oh ternyata sekarang sudah banyak di dalam barisan-barisan pemimpin itu sendiri, barisan daripada ya pemerintah itu sendiri. Maka sekarang nggak heran ketika tadi dikatakan kalau di sini aku patuh pada ulama, tapi kalau di istana ulama patuh sama aku. Karena memang ulama udah dikumpulin di istana. Dikumpulin di sana, diajak makan, lalu terus diajak berbuka puasa, lalu kemudian mungkin diservis dengan ini dan itu. Sehingga ya mereka mungkin jadi agak sungkan untuk memberikan kritik. Walau alam bisawab, ini cuma balik lagi, disclaimer, ini cuma pandangan pribadi. Kita nggak tahu aslinya seperti apa. Tapi ternyata sekarang
sedikit sekali ulama-ulama yang berani untuk ngomong secara langsung pada pemerintah tentang sesuatu yang pemerintah lakukan. Dan itu mungkin adalah sesuatu yang kontroversial dan bahkan salah. Ya ambil contoh Board of Peace misalnya. Betapa banyak ulama-ulama yang akhirnya datang pada penguasa, datang pada istana lalu memberikan dukungan tentang Board of Peace itu meskipun dengan beberapa catatan. Yang terakhir yang paling baru tentang kurban menggunakan APBN, ya kan? Sampai terus kemudian akhirnya dibela sama beberapa ulama, so-called ulama gitu ya. Lalu terus kemudian ada yang iseng. Aku nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi nanti coba dicek aja ya. Ada yang iseng gini, kan ketua MUI yang sekarang ada juga yang merangkap sebagai komisaris gitu kan ya. Jadi akhirnya ketika beliau memberikan sebuah fatwa, orang-orang bisa aja mainin postingannya begini. Komisaris ini membela Presiden Prabowo, iya kan gitu kan ya, karena mengatakan ini sudah sesuai dengan Islam misalnya, atau dan seterusnya. Artinya kan ulama sekarang sudah jadi banyak komisaris, udah jadi banyak diberikan jabatan dan segala macam, sehingga mereka agak lebih sulit bersuara. Ya mungkin benar ya, bukan benar sih, memang benar sih, tapi Panji ngomong dengan sesuatu yang agak sedikit menurutku lebih mudah diterima. Ketika dia pernah ditanya sama Narji kalau nggak salah ya, politisi PKS ya kalau nggak salah, nanti coba dicek lagi. Kalau salah mohon maaf banget ya, aku tuh ingatannya nggak terlalu bagus. Jadi dia pernah ditanya kenapa kamu koar-koar aja di luar tapi kamu nggak pernah masuk ke dalam gitu ya. Panji ngomong bahwasanya ya kalau aku masuk ke dalam siapa ya yang rame di luar. Karena kalau aku di luar aku bisa rame, aku bisa ngasih tahu, aku bisa melihat dengan jelas gitu kan ya. Tapi kalau aku masuk ke dalam seperti yang udah-udah, yang di dalam biasanya kan diem. Kalau udah di dalam kan tenang sudah. Ya, kalau sudah di dalam mereka sudah nggak ramai lagi. Kenapa? Ya sudah mungkin sibuk dengan sesuatu yang lain. Ya sibuk untuk mengontrol jadi komisaris misal. Ya jadi ya maksudnya adalah itu kan sesuatu yang Islami banget tuh. Sesuatu yang Islami banget bahwasanya kalau kita tidak mau untuk berbuat sesuatu yang buruk, jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang lagi berbuat buruk. Menasehati itu tidak harus ikut di dalamnya. Kalau misalnya ada orang lagi main catur, lagi main QQ misalnya, itu kan ya judi, QQ pakai judi, QQ misalnya gitu kan ya. Terus kita bilang, wah ini harus gua nasehatin nih, gimana caranya? Gua masuk ke dalamnya dulu nih, lagi main QQ bareng-bareng baru dinasehatin. Iya nggak bisa, itu kan maksiat gitu. Nah artinya kita tidak harus ikut di dalam maksiat untuk bisa menasehati. Bahkan ketika kita sudah di dalamnya, ya kita juga susah. Kenapa? Karena kita sudah menjadi pelaku, bukan menjadi orang yang menasihati. Ya, itu berlaku juga pada yang lain kan. Contoh misalnya MBG. Masuk juga ke sini. Oke, coba lihat ya. MBG. Aku entah mau ketawa atau mau nangis nih, serius. Tapi ada bagian daripada diriku yang menangis ketika mendengarkan seorang guru yang dia protes tentang MBG. Aku yakin teman-teman juga pernah tahu, tapi kalau nggak tahu coba dicari aja. Dia baca semacam kayak pembelaan. Intinya dia bilang gini, kepada siapa aku harus mengadu gitu maksudnya. Ketika aku sebagai guru itu merasa sangat-sangat sulit dan merasa sangat-sangat terganggu dengan MBG ini. Dia harus bantu omprengan, dia harus bantu terus untuk bagi, belum lagi kalau ada masalah orang tua itu ke guru dan segala macam. Jadi guru sekarang tugasnya bukan hanya mengajar, dia bilang, tapi benar-benar terganggu dengan adanya MBG ini menurut guru ini. Dan yang sesuatu yang membuat aku mau nangis, entah mau nangis atau ketawa adalah ketika guru ini bilang, karena akses untuk mengevaluasi agar anggaran kesejahteraan guru dalam anggaran pendidikan tidak diambil oleh MBG, tidak ada salurannya. Jujur saja. Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG. Jadi emang ini jalan terakhir untuk kami mengadu. Kepada siapa lagi? Kepada konstitusi lah kami berharap. Ya, kalau nggak punya dapur ya. Dia bilang adalah mau lapor ke siapa? Mau lapor ke polisi, polisinya punya MBG. Mau ngelapor ke siapa? Mau ngelapor ke presiden, presidennya yang bikin program MBG. Mau ngelapor ke siapa? Mau lapor ke sekolahnya, sekolahnya juga punya SPPG, punya MBG gitu kan ya. Mau ngelapor ke siapa? Tentara, tentara juga punya SPPG gitu kan ya. Mau ngelapor ke mana? Ke ustadz, ustadznya juga punya SPPG. Aduh ya Allah, aku pikir bener juga ya gitu kan ya. Gimana caranya supaya program ini gak ada yang kritik ya, semua dikasih. Gitu maksudnya. Nah teman-teman bisa lihat nih. Emang ada ya, emang Ustadz punya SPPG?
silahkan dicari sendiri gitu kan ya, izin gitu kan ya, silahkan cari sendiri aja kan, apa ya, karena aku tuh tadi itu yang membuat aku mau nangis itu gitu maksudnya. Jadi maksudnya kok kok sekarang ulama itu justru diem dan kebanyakan dan aduh, dan orang-orang biasa, even orang-orang yang kerjaannya melawak, sekarang tuh mengkritik gitu maksudnya. Karena lucu gitu maksudnya. Karena lucu banget. Mereka mau ngomong ke siapa? Mau ngomong ke ustadznya, ya ustadznya punya SPPG. Gitu ya. Terus ustadznya bilang, ya memberikan makan orang itu adalah kerjaannya Allah gitu kan ya. Apa kamu tidak membaca di dalam surat apa namanya, Quraisy gitu kan ya. Li'ila fi Quraisy. Apa itu di ujungnya? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Coba bayangin. Nah itu udah bisa dicariin dalilnya. Kenapa? Karena ulamanya sudah tidak punya independensi. Ulamanya sudah tidak punya kebebasan lagi untuk ngomong. Kenapa? Banyak bergaul sama penguasa. Kan sudah dibilang sama Rasulullah, ulama jangan banyak bergaul dengan penguasa. Karena mereka itu objek untuk dinasehatin. Kenapa mereka objek untuk dinasehatin? Karena mereka lagi pegang kekuasaan. Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Artinya adalah yang paling berhak untuk dinasehatin itu penguasa. Karena mereka yang paling mungkin untuk berbuat menyimpang. Dan mereka itu lagi pegang kekuasaan. Dan kalau mereka baik, semua baik. Makanya itu harus difokusin. Makanya para pendukung pemerintah semua harus tahu nih, buzzer-buzzer harus tahu. Kenapa pemerintah tuh yang banyak dikritik? Karena pemerintah kalau salah yang kena semua. Kalau baik yang dapat semua. Maka pemerintah lebih harus dikritik daripada orang-orang yang lain. Tapi kritik mulu lu. Tapi kalau dia lagi berbuat benar, lu nggak muji. Lah kalau benar ngapain dipuji? Namanya sholat ya Allahu Akbar misalnya. Ya kalau imamnya sholat ya gak usah dipuji. Gak usah Alhamdulillah di belakang, gak perlu. Tapi kalau misalnya dia salah baru subhanallah. Itu namanya aturan umum. Apa ya, common sense gitu maksudnya. Itu adalah sesuatu hal yang harusnya orang-orang SD juga udah tahu sih. Gitu. Balik lagi. Ini adalah hubungan antara penguasa dan ulama. Artinya kalau kita berbicara dengan ulama dan penguasa, ulama itu harus terbebas daripada perkara-perkara yang bisa membuat dia jadi fitnah. Mendatangi pintu penguasa itu aja udah fitnah. Kenapa? Karena orang-orang akan mikir, kenapa kamu datang ke sana? Yang kamu cari apa? Apalagi ketika misalnya ulama-ulamanya dikasih gedung baru. Orang-orang pasti mikir. Jadi itu adalah, ya kita nggak usah bilang, jangan suuzon dong. Nggak bisa. Itu udah dikasih tau Rasul dari dulu. Kalau misalnya kamu datang ke pintu penguasa, kamu akan dapat fitnah. Gitu kan ya. Misalnya lagi, ketika datang pintu penguasa, tiba-tiba dapat SPPG misalnya. Ya, itu pasti jadi fitnah. Artinya, balik lagi. Harusnya ketika orang mau memilih untuk jadi ulama, berarti dia sudah selesai dengan urusan dunia ini. Tapi sayangnya yang kita lihat sekarang adalah, mungkin ini menandakan bagi kita bahwasanya ternyata tidak semua ulama itu selesai dengan urusan dunia. Sehingga dia harus melakukan sesuatu untuk itu. Ya, aku berdoa mudah-mudahan lebih banyak ulama yang kemudian peduli pada umat. Dan lebih banyak ulama yang melakukan tugas dan fungsinya seperti awal. Nggak seperti sekarang. Aku merasa malu terus terang ketika tugasku atau tugas para ulama itu digantikan oleh para aktivis, oleh bahkan para komedian. Aku nggak menyalahkan komedian ketika melakukan kritik, tapi maksudnya gini, kalau komedian aja bisa mengkritik, kalau aktivis aja ngerti ada sesuatu yang nggak beres di dalam kehidupan kita yang sekarang, kok bisa ulama merasa baik-baik saja? Kalau kita bicara tentang kritik ya, atau kita bicara tentang cara pandang aja lah tentang negeri ini, sebenarnya menurutku ya memang seharusnya yang paling jernih dalam melihat sesuatu adalah orang-orang yang gak punya kepentingan sebenarnya. Ataupun ketika ada orang yang punya kepentingan tapi dia punya cara pandang yang masih ideal. Itu adalah sesuatu yang memang dimiliki oleh anak-anak muda, terkhusus adalah mahasiswa. Ya karena kalau SMP kan mungkin masih ngurusin cem-ceman gitu ya. Atau SMA juga masih ngurusin happy-happy, cinta dan segala macam. Tapi kalau orang sudah kuliah tuh dia sudah mulai kritis dan dia sudah mulai bisa punya suara. Maka keren banget, mahasiswa ini adalah sesuatu yang kita nggak lihat lama banget pada mahasiswa. Walaupun mungkin ada banyak sekali gerakan-gerakan yang akhirnya ya kocak, lucu ya. Tiba-tiba muncul aliansi BEM bersatu gitu ya.
Serius, aku ketika bayangin itu aku masih ketawa. Kenapa? Lucu banget, serius. Mungkin niatnya mau ngadu domba atau menimbulkan konflik horizontal ya, tapi lucu banget gitu maksudnya. Maksudnya gini, really lu kira orang makan ini gitu maksudnya. Aduh, aku bilang please deh gitu maksudnya. Kalau aku ya bukan aku menginspirasi ya, tapi maksudnya gini, please deh orang baik itu menjadi seneng ketika orang jahatnya itu punya apa ya, orang jahatnya itu kayak punya kualitas untuk dikalahkan gitu maksudnya. Karena Batman hanya menjadi Batman karena ada Joker gitu maksudnya. Superman jadi Superman karena ada Lex Luthor gitu ya. Lah kalau andai kan terus orang jahatnya itu kayak gitu, itu kan kocak. Maksudnya itu kayak aduh, aku tuh sebenarnya aku ketika komen itu juga kayak merasa apa ya, kayak merasa nggak penting itu, tapi lucu aja sih aku pengen komen. Nah, tapi by the way, balik lagi, aku apresiasi banget sih pada mahasiswa yang sudah menyuarakan hal seperti ini. Karena gini teman sekalian, memang betul kalau kalau kita berpikir tentang segala sesuatu, termasuk orang-orang yang protes sekarang ini, kita bisa ngeliat selalu dari dua hal. Misalnya dari pemerintah dia mengatakan bahwasanya ini pasti ada orang-orang yang pengen untuk menghancurkan negara, antek-antek asing, ini pasti dibayarin. Atau ya paling gampangnya nyoros, kira-kira gitu, ini pasti antek-antek Soros dan seterusnya. Padahal ya itu udah banyak bantahannya juga sih. Tapi dari yang lain juga ya, dari mahasiswa sederhana, orang kita lihat sesuatu yang nggak beres, masa kita nggak ngomong? Karena suatu waktu gini ya, aku pernah ditanya sama seseorang, Ustadz kalau andaikan misalnya, Ustadz kan sering mengkritik pemerintah atau sering memberikan nasihat pada pemerintah. Gimana kalau andaikan kita dimanfaatkan sama orang? Aku balik bertanya, kalaupun misalnya ada orang yang memang punya kepentingan dan dia mendapatkan keuntungan daripada kritik kita terhadap pemerintah, misalnya, apakah itu jadi membuat kita lantas nggak ngomong kalau ada sesuatu yang salah? Kan nggak juga sebenarnya. Nah tinggal bagaimana caranya kita ngomong yang benar, dan kalaupun ada kepentingan-kepentingan yang ikut di dalam omongan kita itu ya berarti kepentingannya adalah kepentingan yang baik. Seperti itu. Tapi kita nggak bisa juga menjadikan andai pun nih ada orang-orang tertentu yang menunggangi ketika ada yang mengkritik pada pemerintah yang andaikan kita lihat itu adalah sesuatu yang salah yang dilakukan, bukan berarti kita nggak jadi ngeritik. Contoh bisa kayak gini misalnya ya. Oke, kita selalu andaikan keluarga aja lah. Karena keluarga tuh lebih enak. Karena menurutku Islam ngajarin aku pola dalam bernegara ataupun dalam memandang pola antara penguasa dan rakyatnya itu seperti keluarga sebenarnya. Artinya ya kan kata Rasul begitu ya, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, dan sebaik-baik rakyat adalah yang sayang pada pemimpinnya dan mendoakan ketika dia berdoa pada Allah, sama pemimpinnya juga mendoakan rakyatnya. Ini kan pola keluarga banget nih. Seorang bapak mendoakan anak-anaknya ketika anak-anaknya nggak tahu, dan seorang anak juga mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya nggak tahu dan sayang kepada mereka. Nah kalau kita membahas tentang keluarga ya ibaratnya gini. Seorang anak mungkin dia nggak tahu tentang cara cari nafkah. Dia mungkin belum sampai di titik itu. Dia mungkin masih sekolah dan dia kerjaannya tiap hari mungkin cuma main aja. Bapaknya yang pergi ke kantor, lalu terus kemudian bapaknya yang cari duit. Tapi terus kemudian ketika dia pulang misalnya, dia ngelihat bahwasanya ban bapaknya itu kempes mobilnya. Maka dia bilang, Pak ini kayaknya bannya kempes deh. Bapaknya bilang, jangan sembarangan kamu, itu bapak baru bawa pergi ke bengkel tadi. Iya tapi ininya kempes, bapak coba lihat dulu deh, itu bukan kempes, itu cuma kecil aja dia, bukan kempes. Enggak Pak, ini kayak kempes, ini kayaknya yakin deh, itu coba lihat ban sebelahnya gede nih, yang ini kecil. Kamu dasar, kamu pasti adalah antek-antek bengkel gitu misalnya. Supaya bapak balik lagi ke bengkel, tahu nggak mahal, tahu nggak, kamu emang tahu apa? Ya udah kalau kamu merasa lebih daripada bapak, kamu nyetir aja sana. Ya nggak gitu juga. Paham kan maksudnya? Jadi artinya pun kalau andaikan anak ini memang dibayar sama bengkel untuk ngasih tahu bapaknya bahwasanya ini banmu kempes gitu kan ya. Tapi apakah gara-gara itu anaknya nggak ngomong? Kan nggak gitu juga. Sederhana, kita mengkritik karena kita ngeliat ada sesuatu yang menurut kita belum tentu benar, jelas. Belum tentu benar, pemerintah belum tentu benar, rakyat juga belum tentu benar. Karena yang benar pasti hanyalah Allah. Tapi masalahnya adalah ketika kita ngeliat sesuatu yang menurut kita mungkin perlu perhatian, kita kan ngomong gitu kan. Pak ini kayaknya, bukan, ngeritik ibunya lagi. Ibu mohon maaf nih Bu, ini kayaknya makanannya belum asin deh.
ibu udah masukin garam atau bukan? Ya ibunya kan nggak bisa bilang gini, lu aja yang masak kalau gitu, kalau lu sok-sok tau. Lah kita tuh ngeritik bukan berarti kita merasa lebih pintar, bukan berarti kita merasa bahwa kita lebih tahu. Cuma yang kita rasain ini nggak asin gitu maksudnya, atau terlalu asin. Kan nggak responnya juga ngeritik terus kan nggak gitu juga. Bisa bayang nggak sih ada orang tua kayak gitu? Mau nabok orang tua gitu ya maksudnya, mau ditinggal orang tua gitu kan ya. Tapi kita juga lah kalau orang tua gitu terus kita gimana dong gitu. Paham gak sih maksudnya? Kan justru gini maksudnya, karena kita sayang, kita mau ngomong ini kayaknya kurang asin deh, atau misalnya sesederhana gini, aku pernah ngelihat orang tuaku misalnya kayak bajunya bolong misalnya. Kan aku kan ngomong kan ya, Mi itu kayaknya bajunya bolong deh misalnya. Lah kan harusnya sebagai orang tua bilang, kamu pasti antek-antek untuk beli baju baru gitu kan. Gak gitu. Maksudnya kan tinggal coba lihat di kaca, coba diukur, oh ini bukan bolong, memang ini modelnya begini kok. Ya udah tinggal dikasih tahu aja kalau memang modelnya begitu. Atau seperti apa? Cara untuk ngerespon kritik adalah sesuatu yang harusnya baik. Nah, pertanyaannya sederhana. Kalaupun rakyat salah, apakah harus merespon kritiknya dengan cara seperti itu? Artinya gini ya, menurutku ya, di balik semua kesalahan-kesalahan yang mungkin ada pada pemerintah, menurutku ya, kesalahan paling besar adalah kesalahan respons. Makanya menurutku ya, kalau ada satu hal yang perlu diubah immediately dan paling penting, itu cara komunikasi serius deh. Karena gini ya, balik lagi ke keluarga. Keluarga mana sih yang sempurna? Nggak ada lah. Aku pun ketika berkeluarga juga nggak sempurna. Tapi kan gini, aku tahu bapak-bapak tuh capek ketika di luar rumah. Iya benar, dia pergi keluar rumah terus tuh capek. Pergi keluar negeri apalagi, dia lebih capek lagi. Mungkin dia udah merasa dia mengusahakan yang terbaik gitu kan ya. Tapi balik lagi, apakah anak merasa mengusahakan yang terbaik? Contoh kayak gini ya misalnya ya. Bagiku dakwah tuh penting. Aku pergi keluar gitu ya. Lalu kemudian aku hari ini aku di Surabaya. Besok aku ada di Jogja, besok aku pergi lagi ke Solo dan segala macam. Tapi bagi anakku yang dia rasain apa? Yang dia rasain, Abi kita kok jarang lagi pergi ke pantai ya? Gitu kan ya. Dia bilang, Bi dulu kayaknya kita sering banget ke Belitung. Kenapa sekarang kita nggak pernah pergi ya? Bi kapan kita pergi berenang? Gitu misalnya dan segala macam. Responsku gimana coba? Apakah responsku bilang, pergi terus gitu kan ya. Kamu nggak tahu cari duit itu susah gitu kan ya. Kalau mau, kamu aja cari duit biar kita bisa pergi untuk berenang gitu kan ya. Kan nggak mungkin. Apalagi bilang protes terus. Kan nggak mungkin kan. Paham gak sih? Itu kan, aduh. Cara komunikasinya itu loh. Bagaimana cara komunikasi? Di kepala aku ngerti. Oh, bagiku dakwah itu penting. Tapi bagi anakku, dia nggak ngelihat itu. Karena bisa jadi aku belum jelasin ke dia atau belum ngasih ilmu ke dia. Sehingga bagi dia dakwah itu penting. Sehingga ketika aku pergi kemana-mana tuh bagi mereka justru keren. Bapakku keren banget ya. Bisa dakwahnya kemana-mana. Itu kan mungkin belum aku kasih ilmunya atau ilmunya belum nyampe. Jadi di kepala mereka aku harus ngerti. Karena aku orang tuanya bukan mereka orang tuanya. Aku harus ngerti bahwasanya oh mereka lagi pengen untuk ada family time. Jadi aku bilang ya mohon maaf ya Abi pengen sih cuma untuk sekarang belum bisa. Mungkin ya setelah Agustus kali ya kita nanti coba untuk bikin waktu bareng-bareng. Menurut Ayah gimana misalnya? Ayah mau di mana? Kira-kira mau pergi ke sini atau sini? Ya udah ke sini. Ya udah kalau gitu gini. Gimana kalau malam ini kita pergi yuk ke mall atau misalnya kita pergi yuk jalan atau kita pergi yuk makan dan segala macam. Itu orang tua. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa ngarepin anak kita yang ngerti. Karena kita orang tuanya, gitu maksudnya. Karena kita pemimpinnya. Kita nggak boleh terus sebenarnya cara komunikasi justru kontraproduktif. Yang kayak tadi, yang ngeritik disalahin merasa lebih pinter. Atau yang kritik, ya udah lu yang jadi presiden. Giliran terus sebenarnya, oke, aku jadi presiden. Terus dia nggak mau.
Kan gitu kan ya. Nah ini nggak bisa begitu. Atau cara-cara respons yang jahat menurutku. Cara respons yang merendahkan, menuduh gitu kan ya. Berprasangka buruk, bilang mahasiswa ditunggangin, mahasiswa tidak pakai kajian yang mendalam, mahasiswa pengen terus kemudian Indonesia tuh bubar, mahasiswa tuh seneng kalau misalnya pemerintah nggak jalan dengan sempurna, dapat duit dari Soros dan segala macam. Padahal pemerintah itu dapat juga banyak banget dari Soros. Gitu maksudnya. Nah artinya ini kan kita kan mau ngomong gimana ya? Double standard yang sangat luar biasa. Tapi balik lagi, kalau mau belajar, ya belajar dari situ dulu. Cara komunikasi. Gimana menanggapin satu orang yang lagi ngomel-ngomel sama kamu karena dia tuh sayang sama kamu. Dan kalaupun dia ngomel-ngomel karena benci sama kamu, ya jangan buat dia tambah benci. Nah gimana caranya? Untuk itulah ada namanya pemerintah. Untuk itulah ada namanya juru bicara. Tapi memang Indonesia yang jadi juru bicara malah bikin terikat. Jadi apa namanya malah jadi rage bait gitu kan ya, malah komentarnya lebih parah daripada mungkin pemimpinnya. Nah tapi balik lagi ya, kalau gitu gimana sih sebenarnya di dalam Islam kritik itu ya, sebenarnya kritik itu sesuatu yang menandakan tanda kita tuh sayang, tanda kita tuh cinta pada orang. Nah maka kritik itu memang harus disampaikan meskipun itu belum tentu benar. Tapi ketika kita mengkritik, yang paling penting adalah kita bukan benci, tapi kita sayang. Yang kedua ya kita bawa data-data. Dan aku pikir semua data-data sudah ditampilin ya. Misalnya contoh kayak MBG misalnya, itu jelas banget. Kemarin lucunya gini, ada yang nanya aku tentang dolar. Tentang dolar naik dan dolar sudah turun sedikit gitu kan ya. Ya aku sampein kenapa dolar itu bisa naik. Dolar bisa naik karena orang-orang tuh nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena dia takut megang rupiah. Dia mau megangnya dolar. Maka karena dolar tuh orang pegang banyak, orang cari banyak, dolarnya naik. Karena supply-nya jadi dikit dan demand-nya makin banyak. Berkebalikan dengan Indonesia. Karena orang-orang jadi nggak mau pegang rupiah karena takut. Kalau pegang rupiah itu adalah tidak nanti bisa dijamin oleh pemerintah, dia bisa dapat apa yang dia investkan di rupiah itu. Maka dia jual rupiah banyak, dia lepas rupiahnya. Dan supply-nya jadi banyak, harganya jadi turun kan gitu kan sebenarnya. Nah kenapa itu bisa terjadi? Karena program pemerintah. Jadi orang-orang tuh nggak melihat ada perubahan yang berarti sehingga dia jadi percaya. Contoh kayak gini nih misalnya, aku lagi nggak ada uang, tapi main pedal. Gitu maksudnya. Nah gimana? Terus aku bilang sama orang, bro ayo bro beli barang di aku aja. Ah kenapa gue harus beli barang ke lu? Karena barang gue bagus. Tapi kemarin gue datang ke tempat lu gak ada barang. Ya makanya karena lu gak beli, gue gak ada barang nih. Ayo beli barang gue atau ayo invest ke gue. Tapi kelakuanku aku bilang aku orang susah, tapi kelakuanku main pedal. Itu maksudnya. Nah itu kayak Indonesia tuh. Indonesia orang-orang lagi gak percaya gara-gara apa? Karena tidak ada perubahan berarti di dalam pemerintahan dan kebijakan-kebijakannya termasuk MBG tuh. Nah maka kita masih mengatakan gak bisa, MBG adalah tidak bisa digagalkan. Ya udah, investornya gak akan pernah datang. Karena nggak ada perubahan yang berarti pada pemerintahnya. Yang terjadi justru pemerintah membuat orang-orang ini yang selama ini percaya jadi nggak percaya. Maka pada keluar semua. Gimana cara nariknya? Naikin suku bunga. Ya nggak cukup, orang lagi nggak percaya. Ya gimana ceritanya? Balik lagi. Artinya mahasiswa ketika berkata hentikan dulu program MBG. Coba dievaluasi dulu, lihat berapa duit yang bisa kita hemat dari situ. Duit ini bisa dimanfaatkan untuk apa yang benar-benar bisa membuat akhirnya orang-orang yang investor-investor itu mengatakan, oke, kayaknya dia niat deh untuk memperbaiki diri. Ayo kita bantu. Itu kan sebenarnya, oke, worth it. Kita terus kemudian invest di Indonesia. Sehingga dolar tuh akhirnya terus kemudian bisa masuk lagi. Atau setidaknya rupiah jadi menguat. Atau setidaknya ekonominya itu bisa jalan. Maksudnya orang-orang pada dagang. Orang-orang ada yang beli, ada yang jual, nilai tambah dan seterusnya. Ya itu simple ekonomi aja sih sebenarnya. Ada sesuatu yang berubah, kita lihat orang lihat kita berubah, orang terus kemudian jadi percaya sama kita. Karena percaya itu bukan diminta. Naikin suku bunga itu ibaratnya ngomong apa? Percaya dong sama gue pokoknya legit deh. Bukan diminta. Kepercayaan itu didapatkan. Trust is earned, not ask. Nah, itu pikirku yang menjadi penting banget ketika mahasiswa. Kenapa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Anak-anak muda kata Allah adalah orang-orang yang mereka mendapatkan hidayah
mereka beriman pada Allah dan mendapatkan hidayah tambahan. Mereka lebih mudah melihat segala sesuatu dengan lebih jernih karena mereka mungkin belum punya kepentingan, karena mereka pun kalau punya kepentingan mereka punya idealisme juga, dan itu yang mungkin tidak dimiliki oleh mantan-mantan mahasiswa. You know lah. Jadi mudah-mudahan teman-teman mas-mas mahasiswa, adik-adik, udah kayak orang tua gue ya, mantan mahasiswa itu kan ya, yang sudah tidak punya idealisme. Aku cuma berharap aja sih, aku melihat banyak sekali orang-orang yang keren banget ketika mereka melihat segala sesuatu, termasuk ngadepin, aku punya pesan terhadap mahasiswa, sabar-sabar menghadapi boomers, menghadapi yapping-yappingnya milenial awal itu, yang banyak fault, banyak fallacy dalam argumen-argumennya. Misal kayak gini, kemarin aku lihat ada sesuatu yang lucu juga sih, tapi menjengkelkan juga sih. Kok kamu nggak suka dengan program MBG? Kamu tahu nggak sih? Kamu kan tinggalnya di kota. Aku bilang, argumen macam apa sih itu? Maksudnya, lu serius nyerang orang dengan cara kayak gitu? Ad hominem dengan cara kayak gitu? Kamu nggak pernah sih tinggal di desa? Kamu nggak pernah sih tinggal di tempat terpencil yang orang pergi ke sekolah, tiba-tiba sekolah nggak ada makan, padahal pergi ke sekolah sudah nggak ada jembatan, sudah harus berenang, sudah harus jalan kaki berapa kilo. Ya itu masalahnya. Itu masalahnya. Gitu maksudnya. Kok lu bisa mikir bahwasanya nggak ada jembatan, tapi kok mikirin terus kemudian orang ke sekolah cuma untuk dibayar pakai makanan. Please deh, untungnya mbak-mbak yang jawab pinter gitu kan ya. Artinya aku bilang, aduh come on. Gitu saya, lu belain satu program yang bermasalah banyak dengan contoh pribadi. Itu fallacy paling parah. Itu sama aja kayak ngobrol sama perokok ya. Terus kemudian kita bilang gini, ini datanya nih, orang-orang ngerokok itu berhubungan erat dengan kanker. Kalau enggak, efek langsung. Terus dia bilang, kakek gua 75 tahun biasa aja tuh. Mendingan, aku kenal dengan banyak orang yang rokok dan pintar, serius. Dan kebanyakan orang rokok yang pintar, tau gak mereka bilang apa? Gua tahu gua salah. Tapi gua gak bisa berhenti. Aku respect. Aku respect sama orang-orang yang gak bela diri dengan cara yang bodoh. Kenapa? Karena paham gak sih maksudnya? Ada orang yang menggunakan argumen-argumen dengan fallacy yang benar-benar nyata di depan mata. Yang kadang-kadang kalau aku di depan gitu, bantahnya juga males gitu maksudnya. Karena fallacy banget, udahlah nyerang orang. Tahu gak sih? Itu kan, mohon maaf ya, itu kan bukan gaya yang jantan tuh maksudnya ya. Kayak gini, ngomong-ngomong terus nyindir, ngomong-ngomong terus nyindir. Nyindirnya bukan yang berkelas gitu maksudnya. Nyindirnya adalah sesuatu yang kayak menjatuhkan. Kalau kamu nggak pernah susah, kok kamu bisa berkesimpulan bahwasanya orang susah tuh cukup dikasih makan doang dan mereka tidak perlu kaya. Lah itu balik lagi, ini kan argumen nih sebenarnya. Inilah pentingnya untuk ngajak orang berpikir kritis. Dan hasil daripada berpikir kritis itu pasti kritik. Dan bagiku secara pribadi ya, kita nggak akan pernah sampai pada satu masyarakat tanpa ada kritik dan tanpa ada masukan. Justru menurutku masyarakat yang sehat itu adalah yang sinyal-sinyalnya masih nyala. Kalau kita sepakat bahwasanya kita adalah manusia yang nggak sempurna, maka kita sepakat bahwa rasa sakit itu perlu. Badan itu punya rasa sakit. Ketika dia nginjek duri, dia ngangkat kakinya segera karena dia punya sinyal itu. Ada sinyal ngasih tahu, bos, ini bahaya loh bos. Ketika terus dia kemudian kena api, ada yang bilang badannya, bos ini nggak boleh loh bos. Jadi badan tuh penuh dengan sinyal. Dan teman-teman tahu ketika sinyal-sinyal tuh mati, itu namanya penyakit. Penyakit nggak bisa ngerasain rasa sakit. Dan penyakit itu parah banget. Bahkan dia nggak boleh makan tanpa ada treatment khusus. Karena dia bakal gigit lidahnya sendiri tanpa sadar. Bahkan dia bisa pendarahan tiba-tiba mati padahal dia nggak tahu karena rasa sakit nggak ada. Sekarang negara ini seolah-olah mengatakan bahwasanya kita mau tubuh tanpa rasa sakit. Kalian gak usah ngomong. Kalau kalian ngerasa udah matiin aja tuh. Di bypass rasa sakit itu. Akhirnya apa? Mati tanpa ketahuan. Dan tentu kita gak mau itu terjadi pada Indonesia.
Makasih buat teman-teman mahasiswa yang sudah menyuarakan, makasih buat para akademisi, dosen-dosen yang banyak banget yang sudah kritis, makasih pada para aktivis-aktivis anti korupsi, aktivis-aktivis lingkungan, aktivis-aktivis semua aktivis-aktivis lah pokoknya yang mereka sudah dengan segala macam resiko untuk menyuarakan sesuatu yang benar. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tanda-tanda perbaikan pada Indonesia yang kita sayangi.